kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Yah, bagaimanapun, seharusnya ada semacam petunjuk di sekitar sini. Inilah saatnya mengungkap misteri di balik kematian misterius gorila itu. Sekarang menyusup, di pintu masuk ada orang yang menjaga pintu. Tetapi aku menghapus kehadiranku dan menyusup dengan kecepatan superku. Kemudian, aku menemukan beberapa anak tangga yang menuju ke basement. Aku turun sebentar sampai aku menemukan pintu baja terkunci. Aku tidak ingin pergi mencari kunci sekarang. Jadi aku menggunakan pedang slime sebagai kuncinya. Kemudian mereka akan menyadari bahwa seseorang menyusup. Tetapi selama mereka tidak tahu itu aku, tidak akan ada masalah. Oh, bagaimana jika aku lebih baik membuat kunci dari slime? Aku ingat bagaimana Beta mengubah slime menjadi sarung tangan. Aku mengangkat bahu dan masuk ke ruangan. Kamar mayat. Itu adalah ruangan yang gelap dan dingin. Ada beberapa jasad yang ditutupi kain. Banyak di antaranya berbau busuk. Aku menahan baunya dan kemudian mengumpulkan kekuatan sihir di hidungku untuk memperkuat indera penciumanku. Beruntung, aku masih ingat bau gorila itu. Tubuhnya ada di barisan paling depan. Ketika aku mengangkat kain, aku menemukan tubuhnya hancur berkeping-keping. Seperti yang kuprediksi, hampir tidak ada jejak kekuatan sihir yang tersisa. Hanya ada sedikit yang tersisa tetapi sudah menyatu dengan lingkungan. Bagian depan tubuhnya tersayat dengan mengerikan, seperti yang ditunjukkan di foto. Ini bukan sayatan pedang, ini lebih seperti kapak, atau senjata tikam lainnya. Tidak, ini sesuatu yang lebih kasar, gergaji. Sepertinya mereka melakukan itu setelah membunuhnya. Tapi untuk apa? Biasanya seseorang memutilasi korban itu agar bisa disembunyikan. Entah membakar bagian-bagiannya, menguburnya, membuangnya ke laut, Tapi siapapun yang membunuhnya, meninggalkan jasadnya di TKP. Kebencian. Oh begitu. Jadi inilah yang ingin mereka sembunyikan. Petik 2. Ketika aku mencoba untuk menghubungkan lengan yang terpisah menjadi satu, aku menyadari bahwa ada beberapa tubuh yang hilang. Itu bukanlah satu bagian yang hilang selama pembunuhan. Itu adalah beberapa potongan tubuh yang sengaja dipotong. Di sini juga, sebagian hilang di banyak tempat di tubuhnya. Kemudian, aku sampai pada kesimpulan akhir. Ini adalah lubang peluru. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Di kehidupanku sebelumnya, aku melakukan banyak penelitian tentang masalah ini sehingga aku bisa melawan orang-orang bersenjata. Banyak yang mungkin berpikir bahwa pistol tidak efektif melawan ksatria. Tetapi itu adalah kesalahan. Tanpa kekuatan sihir yang menutupinya sebagai perisai, seorang ksatria tidak lebih dari manusia biasa. Sederhananya, pembunuhnya adalah seseorang yang dicurigai oleh gorila. Mungkin kenalan. Aku sangat ragu bahwa seorang ksatria akan menggunakan senjata api. Itu berarti seseorang yang bukan seorang ksatria mencoba membuatnya terlihat seperti kejahatan yang dilakukan oleh seorang ksatria. Sekarang masuk akal. Petik 2. Sekarang kecil kemungkinannya Akane-chan menjadi pembunuh. Nah, waktunya pergi. Bagian 8 Setelah kembali ke kamar, orang yang akan aku laporkan tentang apa yang kutemukan tidak bisa ditemukan. Oh, di mana Akane-san? Dia pasti sedang tidur di tempat tidurnya. Tapi ternyata tidak. Dan sebagai gantinya Yuka Sensei sedang duduk di sofa. Akane-san akan menjalani pemeriksaan kecil. Kurasa dia tidak akan kembali malam ini. Jadi begitu. Pikirannya tidak stabil jadi bisa dimengerti. Kamu butuh waktu lama untuk berada di sini, Minoru-kun. Penyerbuan hampir dimulai. Berbahaya berada di luar. Maafkan aku, tapi setidaknya aku menemukan petunjuk penting. Apa? Aku memberinya laporan mengejutkan yang kutemukan hari ini untuk membuktikan bahwa Nishino Akane tidak bersalah. Tembakan peluru. Jika itu benar, maka Akane-san tidak akan dicurigai lagi. Tetapi di mana kamu menemukan informasi itu? Seorang informan rahasia yang kukenal memberiku informasi. Seorang informan. Yuka Sensei menatapku dengan curiga, tapi kemudian menghela nafas. Baiklah. Aku akan melaporkan ini kepada atasan. Sepertinya tubuh Saejima perlu diperiksa. Tolong lakukan itu. Jangan beritahu siapapun tentang ini. Orang yang melakukannya mungkin mencoba membungkammu jika kamu melakukannya. Baik,
Setelah mengangguk gemetar seperti karakter mob, Yuka Sensei berkata, "Sampai jumpa besok," dan sedikit berlari keluar ruangan. Nah, ini sudah cukup untuk menyelesaikan kasus pembunuhan gorila dan kecurigaan tentang Akane-chan. Tidak, tunggu. Bagaimana jika aku lebih baik menyelesaikan ini dengan mode Ksatria Hitam? Dan kemudian di akhir mengatakan sesuatu seperti, dalam segala hal, selalu hanya ada satu kebenaran. Aku pergi tidur dan menunggu dengan sabar sampai semua orang tertidur. Asteris bagian 9 asteris. Dan tengah malam tiba. Aku bangun untuk pergi berkeliling. Tapi tiba-tiba aku merasakan kehadiran di sekitar ruangan. Pencuri. Jepang saat ini memang tidak aman. Ketika aku pergi untuk memeriksa siapa itu, aku tiba-tiba ditembak. Suara tembakan menggema di seluruh ruangan dan kaca pecah. Apa? Kau bercanda? Siapa sangka akan tiba hari ketika karakter mob sepertiku akan menjadi korban pembunuh bayaran. Aku digelitik oleh peluru yang mengenai kulitku. Jadi ini terasa seperti dibunuh layaknya karakter mob. Tapi ini adalah kesempatan sempurna untuk salah satu teknik pamungkasku. Aku berkonsentrasi penuh, menggerakkan tubuhku berdasarkan arah bidikan. Kagumi kematianku pembunuh. Teknik mobku tertinggi. Boneka mob. Lubang peluru berdarah. Tubuh yang menari karena benturan peluru. Seolah-olah itu boneka. Aku merobek kantong darah yang kumiliki dan menyebarkannya ke seluruh ruangan. Ini adalah seni kematian karakter mob. Matriks yang tidak menghindari peluru. Wah. Buff Goff. Aku terhuyung-huyung di lantai. Berpura-pura memuncratkan darah. Lalu jatuh dari tempat tidur. Sempurna. Untungnya, aku sudah memikirkan teknik yang sempurna ketika seseorang mencoba menembakku mati. Tetapi siapa sangka aku benar-benar akan menggunakannya. Aku jatuh dengan tangan dan kakiku terulur dan kemudian menghentikan suara detak jantungku. Terima kasih kepada para pembunuh yang memberiku kesempatan besar ini. Apa kau membunuhnya? Dua pria memasuki ruangan saat aku berpura-pura mati. Ya, lihat dia. Dia terkena semua tembakannya. Aku bisa mendengar langkah kakinya menginjak pecahan kaca. Sayang sekali untuk bocah itu. Ini tidak akan terjadi padanya jika dia tidak pergi menyelidikinya. Apa yang dia maksud? Satria akan segera datang. Cepat kacaukan ruangan. Ya, kita harus memotong tubuh anak ini juga. Sial. Hei, bocah ini tidak ada luka. Pria yang mendatangiku dan menyentuhku menyadari sesuatu yang seharusnya tidak dia perhatikan. Apa yang kau katakan? Apa kau tidak melihat semua darah ini? Menang ada darah, tapi tidak ada luka. Apa? Kedua pria itu mendekat untuk memeriksanya. Aku tidak punya pilihan dan membuka mataku. Astaga. Kalian merusak penampilanku yang sempurna. Apa? Bagaimana dia masih hidup? Aku mengulurkan tanganku dan mencengkeram leher kedua pria itu. Lepaskan aku. Tembak dia. Tembak dia. Salah satu dari mereka dengan cepat menembak dahiku dari jarak 0. Duar. Duar. Terdengar. Dia menembak terus-menerus sampai dia kehabisan peluru. Kenapa? Kenapa peluru tidak mempan padanya? Apa dia seorang ksatria sihir? Itu tidak seperti yang dia katakan pada kita. Bahkan jika dia seorang ksatria sihir, dia akan mati jika ditembak dari jarak ini. Aku berdiri tanpa melepaskan. Hei, tidak. Kalian sepertinya bukan pembunuh biasa. Apa-apaan kau ini? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kata pria itu. Memukul wajahku. Siapa yang mengirim kalian? Sepertinya ini adalah peristiwa di mana ada dalang di balik semuanya. Apa yang kau katakan? Sial. Aku mengangkat leher mereka. Ya, itu tidak masalah. Sekarang pilihlah. Apa kalian ingin mati menderita perlahan? Atau ceritakan semua yang kalian ketahui dan mati dengan cepat dan tanpa rasa sakit? Aku mencekik leher mereka lebih erat sampai tulang mereka mulai menggiling. Aku. Jangan lakukan itu. Kami tidak tahu apa-apa. Petik 2. Kami tidak tahu bahwa kau adalah seorang ksatria. Maafkan kami tidak ingin mati. Tapi kalian baru saja mengatakannya sendiri. Ini tidak akan terjadi jika aku tidak pergi menyelidikinya. Aku bisa mendengar suara para ksatria di luar. Mereka masih jauh tapi mereka sudah semakin dekat. Aku kehabisan waktu. Hentikan. Tolong, Umi. Aku tidak tahu gelombang. Pada saat itu,
Suara-suara memberitahuku sesuatu yang tidak aku duga sama sekali. Penyerbuan. Penyerbuan sudah dimulai. Pada saat yang sama, suara alarm yang keras bergema di seluruh pangkalan. Orang-orang bangun dan sedikit demi sedikit, tempat itu mulai tegang. Sepertinya mereka lebih bersenang-senang di sana. Selamat tinggal. Aku mematahkan kedua leher mereka dan dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan malam. Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.